Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta Allah yang senantiasa setia menggenapi perjanjiannya, kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya beserta kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebagai ayat pembuka atau introitus pada pagi hari ini, terambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-6 hingga ke-7. Lukas 24 ayat 6 hingga ke-7 yang berbunyi demikian. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 187 baitnya yang pertama.
Hukum kasih. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ke-40, Tuhan Yesus mengajarkan dua hukum yang utama untuk setiap kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat kehidupan kita secara jujur, kita tidak dapat melakukan hukum kasih ini secara sempurna. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita masuk di dalam doa, dan kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami sadar, kami tahu ya Tuhan, hingga saat ini di dalam kehidupan kami masih sering jatuh di dalam dosa. Kami tahu kami masih sering luput ya Tuhan, dan kami belum dapat secara sempurna melakukan hukum kasih yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu, kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha kuasa. Kiranya Engkau mau memberkati kami Tuhan, dan senantiasa masih mau menerima kami Tuhan. Kami berkomitmen ya Tuhan, untuk ke depan kami melakukan hidup kami jauh lebih baik lagi Tuhan Yesus. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188, baitnya yang pertama. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Di momen Paskah ini Tuhan, di momen kemenangan ini Tuhan, kami membawa doa-doa kami membawa permohonan-permohonan kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk keadaan kami yang masih baik adanya sampai dengan saat ini, untuk keluarga kami yang masih baik adanya sampai dengan saat ini Tuhan. Kami tahu itu semua adalah kasih karunia-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini kami hendak berdoa untuk gereja kami, GKJTU Immanuel ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati dan menyertai gereja kami ini. Engkau berkati ya Tuhan setiap program-program yang ada. Walaupun kami tahu saat ini sedang ada wabah ya Tuhan, tapi kiranya tidak menyurutkan semangat kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini.
jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya kami senantiasa terus berkobar-kobar untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, dan juga semangat untuk setiap mereka Tuhan, untuk dapat melayani-Mu terus Tuhan di tengah keadaan yang sulit seperti ini. Dan juga kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di gereja GKJ Immanuel ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan selalu. Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau beri mereka kekuatan Tuhan. Di keadaan apapun, walaupun saat ini keadaan sedang sulit, kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin saat ini mengalami lemah tubuh, mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menjamah setiap sakit penyakitnya, baik itu sakit di dalam maupun sakit di luar Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan Tuhan dan Engkau pulihkan, sehingga nantinya mereka dapat kembali pulih seperti sedia kala Tuhan, dan dapat kembali sehat. Dan kami percaya Tuhan bahwa bilur-bilur-Mu, darah-Mu Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit yang mereka derita Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota dan juga bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau sertai bangsa kami ini Tuhan, kota kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini, di tengah-tengah situasi virus COVID-19 yang ada ini Tuhan, walaupun segala sesuatu sekarang sedang sulit Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya situasi ini segera pulih, dan nantinya Tuhan semuanya dapat kembali seperti semula Tuhan, dan ada damai sejahtera-Mu Tuhan di kota kami ini, dan juga di negara kami Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berikan yang terbaik untuk negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini juga kami berdoa, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari jodoh. Kiranya Engkau berikan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan tepat pada waktu-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pemuda, remaja, sekolah minggu yang saat ini sedang menempuh pendidikan, baik itu di sekolah, perkuliahan ya Tuhan. Engkau sertai mereka, Engkau beri kecerdasan dan semangat selalu Tuhan. Walaupun mungkin saat ini mereka bersekolah di rumah ya Tuhan, tetapi kiranya Engkau tidak menyurutkan semangat mereka. Engkau lancarkan setiap proses yang ada, sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang baik ya Tuhan untuk studi mereka Tuhan Yesus. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh permohonan kami ini dan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk kita dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun ayat yang melandasi persembahan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seiring beredarnya kantong persembahan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan yang kedua.
Tuhan kami Yesus Kristus, kami di pagi hari ini hendak menyerahkan persembahan kami Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan persembahan kami ini Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Walaupun tidak seberapa dibanding berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, tetapi kiranya ini merupakan wujud Tuhan cinta kasih kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kiranya persembahan ini Tuhan dapat semakin membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Engkau berkati majelis yang ada yang mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya dapat mengolah persembahan ini dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, bentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan merupakan hikmat dari Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah di pagi hari ini kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat 36 hingga 49. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat yang 36 hingga 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu itu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan di pagi hari ini kita dapat mengikuti ibadah Paskah walaupun secara streaming, tapi saya percaya walaupun kita juga terpisah ruang begitu Bapak Ibu streaming di rumah Bapak Ibu masing-masing, tapi saya percaya bahwa ada Tuhan yang hadir di setiap rumah Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, di pagi hari ini
puji syukur dan puji Tuhan, kita dapat bersama-sama merayakan Paskah. Ya, jadi 3 hari yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan saat ini di pagi hari ini Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan itu kita rayakan sebagai masa Paskah. Saya mengucap syukur dan saya sangat excited sekali, sangat bersemangat sekali karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan atau kekuatan untuk kita bersama-sama bisa merayakan Paskah bersama dengan keluarga kita tercinta di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika 3 hari yang lalu kita berbicara mengenai Jumat Agung, itu kita berbicara mengenai kasih Tuhan, gitu. Kita berbicara mengenai kasih Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan Yesus telah bangkit, dan Paskah itu berbicara akan kuasa Tuhan. Akan kuasa Tuhan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendengar nama Yesus, kita mendengar nama Yesus Kristus, kita mungkin sudah sering mendengar dan juga kita sering melihat gitu kisah tentang Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saking seringnya kita mendengar nama Yesus, maka terkadang nama Tuhan kita Yesus Kristus itu seperti kehilangan kuasanya. Hampir setiap hari, setiap saat kita berdoa, kita menyebut nama Tuhan Yesus. Saking seringnya kita mendengar dan menyebut nama Tuhan Yesus, sampai suatu ketika kadang kita merasakan bahwa kita tidak merasakan apa-apa dari nama Tuhan kita Yesus Kristus itu. Di dalam ayat 38, di sana tertulis bahwa murid Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus itu bangkit, mereka ragu. Siapa itu? Apakah itu Tuhan Yesus? Mereka mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Mereka ragu. Gitu. Nah, poin pertama yang mau kita pelajari di ayat yang kita baca di ibadah Paskah ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang penuh kuasa. Maka sesungguhnya ketika kita itu berdoa, kita menyebut nama Tuhan kita Yesus Kristus, di balik nama itu ada sebuah kuasa yang begitu besar. Ketika Tuhan Yesus itu di ayat tadi dia menunjukkan kepada murid-muridnya, ini aku ada luka di tangan. Ada bekas luka di tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu murid Tuhan Yesus tadinya tidak percaya. Apakah itu benar Tuhan Yesus? Mereka perlu bukti. Mereka melihat luka Tuhan Yesus. Oh iya, ada lukanya dan lain sebagainya. Sehingga mereka baru percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu berbahagialah kita yang dimana kita ini tidak dapat melihat, kita percaya penuh kepada Tuhan walaupun kita tidak dapat melihat. Itulah iman. Nah, ketika kita itu pagi hari ini kita sadar, kita merayakan Paskah nih. Wah, Tuhan Yesus bangkit dari kubur gitu. Kita merayakan Paskah, lalu pertanyaan saya adalah, ketika kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang penuh kuasa, masihkah ada keraguan-raguan di dalam hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Masihkah kita menghadapi keraguan-raguan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita seperti para murid yang ketika melihat Tuhan Yesus mereka ragu, benar gak sih itu Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus sebelumnya sudah pernah berkata dengan mereka, aku akan bangkit gitu, aku akan bangkit. Tapi mereka lupa dan juga mereka ragu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya kita itu
bisa mengklaim. Artinya mengklaim itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengklaim akan berkat-berkat Tuhan itu. Ini bukan teologi kemakmuran ya, bukan maksudnya bukan mengajarkan kita harus minta macam-macam kepada Tuhan gitu, tidak gitu. Tetapi di pagi hari ini ketika kita sadar gitu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa, maka ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi apa yang ada dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan gitu. Berdoalah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Seorang anak itu sudah sepatutnya datang kepada seorang bapak gitu. Kalau anak itu nggak minta sama bapaknya, mau minta sama siapa lagi? Itu kan, apakah dia mau minta sama tetangganya? Gitu kan, tidak mungkin. Seorang anak itu sudah seharusnya dia minta kepada bapak. Dan ketika kita sadar di pagi hari ini bahwa Tuhan kita itu sudah menang dari maut dan Tuhan yang Maha Kuasa, maka marilah kita bawa apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin gitu, ketika kita bawa segala sesuatu di hadapan Tuhan. Ya, tetapi mungkin ada orang yang, wah ya hidupku masih gini-gini aja kok, aku sudah berdoa, atau mungkin dia menjalani kehidupan dengan baik, tetapi hidupku masih seperti ini saja gitu. Nah, mungkin saja Anda lupa berdoa, atau di samping lupa berdoa, mungkin motivasi Anda berdoa itu salah, bahwa motivasinya untuk kepentingan pribadi seperti itu. Nah, ketika kita berdoa nih Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, lalu sebelum kita ngomong amin, itu terus kita ngomong di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Percayakah Bapak Ibu bahwa doa kita itu sampai kepada Tuhan? Percaya itu bahwa ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita berdoa kepada Sang Maha Kuasa, kepada Tuhan kita yang hidup, yang dimana 3 hari yang lalu Dia disalibkan dan saat ini sudah menang dari kegelapan. Dan itu pasti tidak akan salah alamat doa kita itu. Nah, saya ada sedikit kesaksian gitu. Ketika mungkin kita sudah sering berdoa kepada Tuhan, lalu hidup kita masih gini-gini aja gitu. Kita banyak doa kita yang belum terjawab gitu. Nah, apakah doa kita itu tidak sampai kepada Tuhan? Nah, 15 tahun yang lalu itu ketika kalau nggak salah waktu itu retreat pertama GKJT Immanuel. Waktu retreat pertama GKJT Immanuel itu di situ ada sebuah vas bunga. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, ada sebuah vas bunga. Lalu kita menuliskan doa kita di sepucuk kertas gitu, lalu ditaruh di vas bunga itu. Dan vas bunga itu dulu ditaruh di samping kanan di mimbar sini. Di samping kanan sini. Sekarang masih disimpan itu vas bunganya itu. Itu sekitar 15 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu saya sekitar umur SMP gitu. Nah, dulu itu saya nggak tahu mau menulis permohonan apa sama Tuhan gitu. Terus saya iseng, saya menulis di situ. Waktu itu saya SMP itu saya pintar pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu. Kebetulan saya pintar pelajaran bahasa Inggris. Sampai kadang tuh guru saya kalau capek tuh saya disuruh gantiin ngajar gitu. Nah, itu saya SMP itu pintar bahasa Inggris. Lalu saya nulis asal-asalan di situ. Saya pengen bahasa Inggris saya berguna. Terus saya taruh di dalam vas bunga itu. 15 tahun berlalu saya lulus kuliah, kerja, pindah sana. Dan saat ini ternyata tulisan saya yang asal-asalan itu terwujud. Dan saya sekarang bekerja di lingkungan yang sehari-hari harus wajib ngomong bahasa Inggris. Nah, itu kan aneh gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya orang bilang, alah itu kebetulan saja. Kalau saya sih percaya bahwa tidak ada suatu hal yang kebetulan dalam hidup kita. Kayak gitu. Nah, maka percayalah bahwa Bapak Ibu ketika kita itu berdoa dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang penuh kuasa itu mampu memberikan apa
memberikan solusi bagi setiap permasalahan kehidupan kita. Nah, kuncinya adalah kita perlu memiliki yang namanya WPDT. WPDT itu adalah waktu pribadi dengan Tuhan gitu. Jadi kita perlu sehari-hari itu kita punya waktu pribadi dengan Tuhan supaya kita tahu dan kita kenal dan kita ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tuh seperti apa. Jangan sampai seperti Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Nah, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 tuh di sana diceritakan ada anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu mereka adalah tukang jampi Yahudi, ya. Waktu itu ceritanya, saya ceritakan secara singkat. Waktu itu ceritanya si anak-anak Skewa itu mereka ingin mengusir setan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada orang yang kerasukan setan dan mereka ingin mengusir setan gitu. Tetapi anak-anak Skewa itu mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan gitu. Nah, lalu mereka mendengar Tuhan Yesus itu dari Paulus, si anak-anak Skewa ini. Nah, ketika ada orang kerasukan setan, lalu si anak-anak Skewa itu mengusir setan itu, "Hei setan, keluarlah kamu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Dia ngomong gitu si anak-anak Skewa itu. Jadi anak-anak Skewa itu dia tidak kenal siapa Tuhan Yesus, dia tidak kenal dekat dengan Tuhan Yesus, tapi dia mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus yang diceritakan atau yang diberitakan oleh Paulus. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa di situ setan ngomong gini, "Hei kamu, anak-anak Skewa, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu itu siapa?" Iblis ngomong seperti itu. Lalu setelah itu semua orang di situ ditunggang-balikan oleh iblis gitu. Nah, apa yang mau saya ceritakan dari cerita ini, bahwa sesungguhnya kita juga perlu untuk adanya waktu pribadi dengan Tuhan gitu ya. Supaya kita lebih kenal lagi Tuhan itu dalam kehidupan kita seperti apa, kehendaknya seperti apa gitu. Dan kita sudah sering mendengar kabar baik akan Tuhan gitu. Tetapi jangan sampai di masa Paskah di pagi hari ini kita masih ada keraguan-keraguan untuk kita mengikut Tuhan Yesus. Kita masih, apakah ya aku tuh bisa keluar dari masalah ini? Apa ya aku bisa dapat pekerjaan yang baik? Apa ya ini saat ini aku dipotong gaji karena COVID-19? Apa ya nanti gajiku bisa pulih kembali? Nah, kita harus memiliki kepercayaan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Seperti itu. Karena kita tahu saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit. Di tengah situasi COVID-19 ini banyak orang-orang yang di PHK, ada yang dipotong gajinya gitu, ada yang sulit mendapatkan pekerjaan dan lain-lain kalau kita lihat berita-beritanya gitu. Banyak orang yang sakit juga. Di tengah situasi seperti ini, marilah kita bersama-sama kita kembali percaya akan kuasa Tuhan. Kita tidak ragu-ragu lagi akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita minta, kita doakan, itu Tuhan pasti sudah menyediakan untuk setiap kita. Amin. Poin yang kedua adalah di masa Paskah ini ada pengharapan bagi setiap kita. Ketika Tuhan Yesus meninggal, disalibkan seperti itu, murid-murid Tuhan Yesus itu mereka seperti kehilangan arah. Mereka tidak punya harapan, hidup mereka seperti kosong. Tetapi nyatanya di pagi hari ini Tuhan Yesus bangkit dari mati. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari mati, maka kita punya harapan. Gitu. Artinya kita masih punya pengharapan. Setiap apa yang Bapak Ibu doakan, setiap apa yang Bapak Ibu percaya, kita punya harapan Bapak Ibu, bahwa karena Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang mati, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Maka kita punya harapan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada cerita di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Di sana ada cerita tentang Paulus dan Silas. Gitu. Ketika Paulus dan Silas itu dipenjara, mereka dipenjara lalu ditaruh di penjara paling tengah dan kaki tangan mereka dipasung. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa, gitu. Diceritakan di Alkitab. Nah, di
titik terendah itu mereka tidak punya harapan, Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka tidak punya harapan, di tengah-tengah malam, diceritakan di Alkitab, di tengah-tengah malam, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Paulus dan Silas di tengah-tengah malam, walaupun mereka dipasung di dalam penjara, mereka memuji-mujikan nama Tuhan. Nah, ketika mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, apa yang terjadi? Seketika itu terjadi gempa bumi yang besar, dan penjara itu roboh, dan kepala penjara itu ketakutan karena mereka semua penjara itu roboh dan mereka bisa keluar kayak gitu. Nah, itu cerita Paulus dan Silas itu. Terkadang kita sama seperti itu, Bapak Ibu. Di titik terendah kehidupan kita terkadang bingung dan tidak memiliki harapan gitu. Tetapi di pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama memiliki pengharapan kembali. Kita bangun iman kita kembali. Yang tadinya kita setengah-setengah, di pagi hari ini kiranya kita kembali bersemangat kembali. Kita punya harapan baru lagi. Yang tadinya gak percaya nanti pekerjaanku gimana dan lain sebagainya. Yuk kita punya pengharapan kembali yang baru lagi di pagi hari ini. Karena kita tahu pagi hari ini kita sama-sama merayakan Paskah. Itu poin yang kedua. Jadi di saat tidak ada jalan keluar, ingatlah masih ada harapan. Di saat engkau down, jangan sampai engkau kehilangan mimpi-mimpimu dan doa-doamu itu pasti akan terjawab. Karena engkau tahu kepada siapa engkau berdoa, yaitu Tuhan kita yang hidup. Itulah poin kita yang kedua. Dan poin yang terakhir yang mau saya sampaikan di pagi hari ini adalah Tuhan melayakkan kita menjadi anaknya. Kemarin kita memperingati Jumat Agung, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, siapakah yang ditebus? Yang ditebus adalah saudara dan saya. Dosa-dosa saudara dan saya itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita di kayu salib supaya kita tidak menderita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menanggung setiap permasalahan di kayu salib supaya dalam kehidupan kita tidak menghadapi masalah-masalah yang tidak mampu kita hadapi. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya setiap sakit penyakit kita itu ditanggung dan kita dibayar lunas di kayu salib itu. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib dan saat ini bangkit itu untuk saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sadarilah bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan gitu. Dan jangan mau kita terkena tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu seperti ini Bapak Ibu. Wah, kamu tuh gak layak. Kamu tuh orang berdosa. Dosamu banyak. Kamu gak layak kamu berdoa sama Tuhan dan lain sebagainya. Kamu gak layak minta Tuhan seperti ini. Terkadang iblis mengingatkan kita akan hal seperti itu. Tetapi di pagi hari ini marilah kita kembali sama-sama ingat gitu, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu marilah kita serahkan hidup dan kehidupan kita dalam tangan kuasa Tuhan. Kita serahkan masa depan kita dalam tangan kuasa Tuhan. Seringkali kita tidak sadar gitu. Walaupun hidup kita itu gak layak, penuh dengan dosa, tapi kita ingat bahwa bekas luka yang ada di tubuh Tuhan Yesus itu adalah luka karena engkau dan saya. Itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu semuanya sudah dibayar lunas. Ada sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Kisah ini bercerita mengenai seorang ibu, di mana dia itu adalah ibu yang sangat miskin gitu. Nah, suaminya sudah nggak ada gitu, dan dia posisi sedang hamil gitu. Nah, di tengah kemiskinannya yang sangat-sangat terpuruk itu, dia sangat miskin sekali, dia nggak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada seorang kaya mendatangi dia gitu, dan orang itu bilang, udah itu bayimu yang ada di kandunganmu aku bayarin, aku tebus bayimu gitu. Nanti ketika lahir bayi itu buat aku gitu, nanti tak bayarin pakai uang gitu. Karena ibu itu dia nggak tahu harus berbuat apa lagi di tengah kemiskinannya yang sangat terpuruk. Akhirnya dia mengiyakan ibu yang kaya itu tadi untuk membeli
janin atau bayi yang ada di kandungannya itu. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka setuju dan deal. Dan ketika ibu itu mau melahirkan gitu, terus si ibu kaya itu mendatangi ibu miskin itu tadi. Gimana jadi ya gitu ya. Nah, tapi anakmu yang kamu kandung itu aku beli, ingin aku jadikan untuk tumbal. Nah, jadi anaknya yang dikandung itu ingin dia beli untuk dijadikan tumbal, persembahan untuk kuasa kegelapan, kayak gitu. Nah, karena ibu ini dia nggak tahu lagi harus berbuat apa, ya dia akhirnya pasrah saja, dia iya saja. Ya udah nggak apa-apa deh, gitu. Akhirnya tibalah saat itu ritual gitu. Jadi ritual gitu. Di situ ada ibu yang miskin itu yang sedang posisi hamil ingin melahirkan, dan ada ibu yang kaya itu, sambil ibu yang kaya itu membawa seorang dukun, gitu, seorang dukun. Nah, ketika ada ritual prosesi itu untuk menjadikan anak itu tumbal, di situ dukun itu sudah mulai berbicara mengeluarkan mantra-mantra gitu, mantra-mantra itu. Di titik terendah itu, si ibu yang miskin itu tadi, dia sangat sedih. Dia tahu bahwa anaknya ini akan dijadikan tumbal untuk kuasa kegelapan. Dia sangat sedih, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena dia nggak punya uang, dia nggak punya kekuatan, dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu dia ingat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah ritual itu, Bapak Ibu, si ibu yang miskin tadi, yang hampir melahirkan itu tadi, dia hanya bisa bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Dia bernyanyi seperti ini, Bapak Ibu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Di pujian itu, si ibu yang miskin itu dia declare, dia menyatakan, Tuhan, ini loh aku anakmu ya Tuhan. Di titik terendah ini aku gak tahu lagi harus berbuat apa-apa Tuhan. Ini aku anakmu ya Tuhan. Layakkan hidupku gitu. Layakkan hidupku ya Tuhan gitu. Terus ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Setelah dia memujikan itu, apa yang terjadi? Dia terus memujikan itu, dan si dukun itu dia teriak, diam kamu, diam. Karena si dukun itu bilang, aku gak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya itu loh, dia mendeklarasikan pengakuan bahwa dialah anak Tuhan Yesus Kristus. Sehingga si dukun itu akhirnya dia tidak memiliki kuasa apa-apa atas ibu yang miskin ini tadi. Akhirnya singkat cerita, prosesi itu tidak jadi karena dukun itu gak mampu mengalahkan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang dipujikan oleh si ibu miskin itu tadi. Itu adalah sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah di pagi hari ini, di Paskah ini, kita bersama-sama membangun iman kita, kepercayaan kita bahwa poin pertama tadi, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan poin yang kedua, kita punya harapan yang baru Bapak Ibu. Dan poin ketiga adalah Tuhan melayakkan kita untuk menjadi anaknya. Nah, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah masa sulit ini? Nah, saya ingin menutup dengan seperti ini. Di tengah masa-masa sulit saat ini kita menghadapi virus COVID-19. Kita tahu bahwa ekonomi semua terpuruk, banyak toko tutup, wirausaha itu bangkrut dan lain sebagainya. Kita tahu akan hal itu. Apa yang harus kita lakukan di masa Paskah ini sebagai orang percaya kepada Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan ladang kita. Artinya menyiapkan ladang kita seperti apa? Seorang petani ketika dia berdoa untuk datangnya akan air hujan, dia juga harus menyiapkan ladangnya. Ketika dia menyiapkan ladangnya, dia siap untuk menerima akan datangnya air hujan.
Saat ini Bapak Ibu, marilah walaupun di saat situasi sesulit apapun, kita tetap lakukan terbaik apa yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kita menyiapkan ladang kita. Kita tetap lakukan pekerjaan kita yang terbaik. Kita lakukan studi kita yang terbaik. Apapun yang menjadi bagian kita yang terbaik, kita siapkan ladang kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu, di depan sana, suatu ketika nanti, Tuhan sudah menyiapkan rencana yang terbaik Tuhan. Tuhan akan menurunkan hujan dalam kehidupan kita, dalam ladang kita. Tuhan akan menurunkan hujan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam bentuk apapun. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Saat ini bagian kita adalah kita senantiasa percaya dan kita membangun iman dalam setiap individu pribadi kita masing-masing. Amin. Marilah kita masuk di dalam saat teduh untuk kita dapat menaikkan doa kita secara pribadi. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Setiap pribadi kami, setiap keluarga kami Tuhan. Tuhan terima kasih, di pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami kembali tahu dan kami percaya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau sudah menang di atas kuasa kegelapan Tuhan. Kami tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengikutimu saja Tuhan Yesus. Kami tidak perlu takut lagi menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau memegang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami punya harapan ketika kami di dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan Yesus. Walaupun kami banyak dosa Tuhan, kami banyak keluputan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa darah-Mu sudah mensucikan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan Paskah di pagi hari ini Tuhan. Paskah ibarat seperti sebuah telur ya Tuhan, yaitu adalah kehidupan baru, kelahiran baru. Dan hendaknya kehidupan kami di pagi hari ini juga seperti telur Paskah itu Tuhan, di mana kami dapat hidup baru lagi Tuhan. Kami punya harapan yang baru, kami punya iman yang baru yang lebih lagi Tuhan. Sehingga kami semakin semangat untuk mengikutimu dan melayani saja Tuhan Yesus. Doa ini Tuhan kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kidung Jemaat 383 baitnya yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh damai sejahtera, serta marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, serta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus senantiasa beserta kita sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 426 baitnya yang pertama.